Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengingat dan memahami salah satu aspek penting dalam ajaran Islam, yaitu tentang qada dan qadar. Langsung saja kita memasuki materinya. Ada pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam akidah Islam. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah ukuran atau takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun dalil tentang qada dan qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala." Dan adapun hadisnya, Rasulullah SAW juga menyebutkan, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Pena menjawab, "Wahai Tuhanku, apa yang akan aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pemahaman dan implementasi qada dan qadar dalam kehidupan. Sebagai seorang muslim, memahami qada dan qadar adalah kewajiban. Hal ini akan menambah keimanan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini akan membawa kita pada beberapa sikap positif. Yang pertama, ikhlas dan tawakal. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah membuat kita ikhlas menerima segala cobaan dan berasah diri sepenuhnya kepadanya setelah berusaha sebaik mungkin. Kedua, sabar dan syukur. Ketika menghadapi musibah, kita akan sabar dan meyakini bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, kita akan bersyukur dan tidak sombong, karena semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga, optimisme dan kerja keras. Memahami qada dan qadar tidak berarti kita pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, kita harus tetap berusaha dan berdoa karena usaha kita adalah bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Kita harus optimis bahwa setiap usaha akan membawa hasil yang terbaik menurut Allah. Adapun macam-macam takdir ialah takdir mubram, takdir yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya, dari takdir ini adalah kematian, tempat dan waktu lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Adapun takdir muallak, takdir yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa. Misalnya, rezeki seseorang bisa berubah dengan usaha keras dan
doa kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam, termasuk konsep qada dan qadar. Semua kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian hidup dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang saya paparkan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.